Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Hari ini, Jumat 30 Januari akan kita ikuti bersama upacara pelantikan pejabat di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Sebelum kita masuki acara utama, terlebih dahulu akan dibacakan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 020-I1.A-KP-2015 tentang pengangkatan para wakil Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015-2020. Rektor Institut Teknologi Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung sejak dilantiknya para wakil Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015-2020, memberhentikan dengan hormat para wakil Rektor Institut Teknologi Bandung sebagaimana tersebut pada lampiran 1 keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat mereka yang tersebut pada lampiran 2 keputusan ini sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015-2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Januari 2015, Rektor Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DAA, NIP 19620222 1987 03 1002. Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 020-I1.A-KP-2015 tanggal 26 Januari 2015. Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan dengan hormat: Profesor Dr. Wawan Gunawan A. Kadir MS, NIP 1959129193031001, Jabatan Pelaksana Tugas Harian Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Profesor Dr. Insinyur Putih Farida Marzuki, NIP 195411131980 03-2005, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan. Profesor Dr. Irawati MS, NIP 19590418-198303-2001, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi. Profesor Dr. Wawan Gunawan A. Kadir MS, NIP 1999-1291-1993-03-1001, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Profesor Insinyur Hasanuddin ZA MSc PhD, NIP 198608-198601-1001, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni. Lampiran 2 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 020-SK-I1.A-KP-2015 tanggal 26 Januari 2015. Para Wakil Rektor Institut
Bandung periode 2015-2020. Profesor Insinyur Bermawi Priyatna Iskandar, MSc, PhD, NIP 1955 0326 198601 1001, jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Profesor Dr. Irawati MS, NIP 195904 18 1983 03 2001, jabatan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi. Profesor Dr. Wawan Gunawan Akadir MS, NIP 1959 1209 199303 1001, jabatan Wakil Rektor Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan. Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono, NIP 1962 1115 198703 1004, jabatan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan. Dr. Meming Miharja ST MEC, NIP 1968 06 08 1995 12 1001, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi. Pembacaan ikrar jabatan. Saudara-saudara, bersediakah saudara mengucapkan ikrar jabatan untuk memangku jabatan di ITB? Bersedia. Kami persilakan. Ikrar jabatan pejabat Institut Teknologi Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan karena jabatan saya, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu hal tersebut bersangkutan dengan jabatan, pekerjaan, dan kewenangan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Institut Teknologi Bandung daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Institut Teknologi Bandung, bangsa dan negara Indonesia. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Institut Teknologi Bandung. Penandatanganan naskah berita acara ikrar jabatan dan fakta integritas. Kami mohon untuk menuju meja penandatanganan. Profesor Bermawi Priyatna Iskandar, MSc, PhD. Profesor Dr. Irawati, MS. Profesor Dr. Wawan Gunawan Akadir, MS. Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono. Dr. Meming Miharja, ST, MSc, Engineering. Bertindak sebagai saksi, Ketua Majelis Wali Amanat dan Ketua Senat Akademik. Kami persilakan untuk menuju meja penandatanganan Rektor ITB dan para saksi, Ibu Betty Alisyabana dan Profesor Intan Ahmad.
Rektor ITB, para saksi dan pejabat baru dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan pejabat Institut Teknologi Bandung oleh Rektor ITB. Berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung yang telah dibacakan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2015, saya, Rektor Institut Teknologi Bandung, resmi melantik saudara-saudara sebagai Wakil Rektor di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan kepada saudara selama menjalankan tugas. Sambutan Rektor ITB, Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi, DEA. Kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para Rektor Institut Teknologi Bandung, hadir di sini Profesor Sujana Sapii, Profesor Haryadi Supangkat, Profesor Joko Santoso, Profesor Lili Hendrajaya, Profesor Ahmaloka, sangat tentu Profesor Ahmaloka, Profesor Adang Surahman. Tadi saya dapat kabar juga Ibu Profesor Anna Alisabana dan Ibu Dodi Tisnabijaya nampaknya berhalangan hadir, dan juga Pak Profesor Wiranto sedang dalam terapi. Para Wakil Rektor, baik Wakil Rektor yang baru dilantik maupun yang periode-periode sebelumnya, hadir di sini Profesor Harsono, Profesor Rizal Tamim, Profesor Putih Farida, Profesor Hasanuddin, dan juga kelima Wakil Rektor yang baru saya lantik, serta para Wakil Rektor yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf karena belum kelihatan dari sudut pandang saya. Ketua dan anggota Forum Guru Besar, Profesor Rus Akbar di sini hadir pula. Para sesepuh, tamu kehormatan, para guru dan senior, para dekan, para pimpinan mitra ITB dari instansi pemerintah, pusat, daerah, sipil, militer maupun dunia usaha, para mahasiswa dan undangan serta hadirin sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita sudah diberikan kesehatan dan waktu yang luang, sehingga bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari yang berbahagia ini. Demikian pula saya atas nama keluarga besar ITB pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para Rektor ITB. Dari mulai Pak John Sapii, Pak Haryadi Supangkat, Pak Joko Santoso, Pak Lili Hendrajaya, Pak Adang Surahman, Pak Ahmaloka, kehadiran Bapak-Bapak Rektor sangat membesarkan hati kami semua. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, beberapa menit yang lalu kita sudah saksikan pelantikan para Wakil Rektor ITB, dan dalam kesempatan ini pula pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Putih Farida dan Profesor Hasanuddin, karena beliau berdua telah mendampingi kami semua di dalam menjalani perjalanan 5 tahun yang lalu sebagai Wakil Rektor. Saya menyaksikan betul bagaimana Ibu Putih dan Pak Hasan bekerja siang dan malam membanting tulang, hanya satu, yaitu untuk kepentingan ITB, bangsa dan negara. Ibu Putih sudah memperjuangkan ITB
sehingga ITB mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian 5 tahun berturut-turut. Pak Hasan pun demikian. Beliau telah berjuang mempertahankan nama baik ITB, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga saat ini kita sudah punya partner lebih dari 300 perguruan tinggi di luar negeri dari 40 negara, dan juga mitra-mitra terbaik di tanah air. Ini semua berkat perjuangan dari Pak Hasanuddin. Insya Allah Bu Putih dan Pak Hasan dalam waktu yang tidak terlalu lama pun akan mendapatkan amanah yang lebih mulia dari yang pernah diemban sebelumnya. Hadirin sekalian, kepada khususnya 5 wakil rektor yang baru kita lantik, Profesor Bermarwi Iskandar, Profesor Irawati, Profesor Wawan Gunawan Abdul Qadir, Profesor Bambang Rianto, dan Dr. Miming Miharja. Bapak dan Ibu berlima adalah pimpinan ITB pada skup bidang masing-masing. Ada 7 poin dalam kepemimpinan ketika kita nanti akan jalankan. Yang pertama adalah Ibu dan Bapak sebagai pemimpin punya kewajiban untuk menentukan arah ke depan di bidang dan lingkupnya masing-masing, dan menentukan bagaimana cara mencapai arah ke depan tersebut dan mengkomunikasikan kepada unit-unit yang ada di bawahnya. Demikian pula secara bottom up, Ibu dan Bapak sekalian sebagai pemimpin punya hak, punya kewajiban untuk mendengarkan aspirasi dari segenap sivitas akademika serta stakeholder baik dari dalam maupun luar ITB. Yang kedua, setelah Ibu dan Bapak menetapkan arah ke depan, tentu itu harus dicapai dengan suatu rencana. Maka sebentar lagi kita bersama-sama akan membuat strategic plan. Tentu strategic plan akan diawali dengan academic plan yang menginduk kepada rencana induk pengembangan ITB. Tidak hanya membuat rencana, namun demikian kita pun harus bisa menyampaikan kepada komunitas yang di bawahnya bagaimana cara mencapai rencana tersebut, dan juga kita harus mampu memantau tercapai tidaknya rencana tersebut. Tahun ini kita mulai era ITB PTN Badan Hukum, di mana kita didasarkan pada bantuan operasional PTN Badan Hukum, yaitu pendanaan berbasis kinerja. Maka peran poin yang kedua yaitu perencanaan sangat penting, karena kita tidak dikontrol lagi oleh pusat, tetapi kita melakukan kontrol sendiri, self-controlling. Maka sistem monitoring kinerja itu menjadi poin penting untuk hal yang kedua ini. Yang ketiga, kita dititipi amanat oleh para orang tua mahasiswa, oleh para stakeholder untuk membina mahasiswa S1, S2, S3 untuk menjadi lulusan yang akan berguna untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam poin yang ketiga ini, Ibu dan Bapak sebagai pimpinan ITB harus memahami betul apa yang mereka butuhkan dari ITB, sehingga kita bisa melakukan pelayanan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, data, informasi, knowledge, pengetahuan itu sangat banyak beredar di sekeliling kita. Maka kemampuan Ibu dan Bapak mengelola data, informasi, pengetahuan sangat diperlukan oleh ITB. Oleh karena itu, sekarang sudah saatnya kita mengintegrasikan semua informasi dari semua unit, dari lintas wakil rektor, dan juga kepada unit-unit yang di bawahnya, sehingga apapun yang terjadi bisa kita pantau di dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tentu ini dalam tujuan mencapai tujuan ITB, bangsa dan negara. Yang kelima, ITB terdiri dari SDM dan non-SDM. SDM adalah sivitas akademika, para dosen, para karyawan, para mahasiswa. Non-SDM tentu sarana prasarana dan utility yang lain-lainnya. Maka tugas Ibu dan Bapak sebagai pemimpin adalah 2. Yang pertama, bagaimana memberdayakan institusi sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk semua SDM yang kita miliki. Yang kedua, masih poin 5 ini, tugas Ibu dan Bapak adalah mampu memberdayakan bagaimana semua sumber daya insani ini menjadi insan yang bermanfaat penuh untuk ITB, bangsa dan negara. Yang keenam,
Kita semuanya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, suatu proses yang menjadi mandat dari statuta, proses yang dimandatkan pemerintah melalui PP 65 tahun 2013. Maka proses ini harus kita jalankan seefisien mungkin, dengan produktivitas yang setinggi-tingginya, dengan biaya semurah mungkin tetapi dengan kualitas sebaik-baiknya, dan dengan sistem layanan yang secepat mungkin. Terakhir yang ketujuh, Ibu dan Bapak sekalian, di awal tahun ITB akan menandatangani RKAT dari pemerintah yang basisnya BPTN Badan Hukum. Ini adalah RKAT berbasis kinerja. Oleh karena itu dalam poin 7 ini, setiap 3 bulan Ibu dan Bapak beserta segenap sivitas akademika yang menjalankan amanat-amanat untuk menjalankan jabatannya akan ditagih kinerja apa yang dicapai setiap 3 bulan. Maka dalam rangka pencapaian kinerja ini saya titipkan, lakukanlah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja sama bergandengan tangan dengan penuh harmoni dengan suasana kekeluargaan untuk kemajuan dan kebaikan ITB demi bangsa dan negara tercinta. Para Ibu dan Bapak Wakil Rektor bidang akademik kemahasiswaan Profesor Bermawi Iskandar, Bapak menjalankan amanat untuk bidang akademik dan kemahasiswaan yang di bawahnya terdapat 11 unit, suatu tugas yang sangat besar. Academic Excellence merupakan indikator kinerja yang akan Bapak emban. Demikian pula para mahasiswa sebagai amanat dari orang tua bangsa dan negara adalah aset kita. Mereka lah yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Kita harapkan di bawah kepemimpinan Pak Bermawi, kita bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional, lulusan yang berkarakter, yang memiliki integritas dan menjadi pelopor di dalam kancah nasional dan internasional. Profesor Irawati, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan baik adalah terwujudnya efisiensi dan produktivitas. Ciri penanganan sumber daya yang baik adalah ketika kita adanya efisiensi dan efektivitas dan optimal. Sebentar lagi kita akan memiliki tambahan gedung baru yang kalau dijumlahkan berkat rintisan Rektor Profesor Amaloka yang tadinya luas bangunan perkuliahan, penelitian dan praktikum serta asrama hanya 98.000 meter persegi, sebentar lagi akan berlipat 2. Artinya beban biaya utility akan meningkat 2 kali lipat. Saya titipkan, apakah Ibu nanti bisa melakukan efisiensi untuk pemanfaatan utility sebagai suatu overhead yang akan menjadi beban kita semua. Kita akan jalankan CRP, Cost Reduction Program. Cost Reduction Program bukan berarti mengurangi biaya, tetapi menghilangkan biaya dari kegiatan yang tidak perlu. Demikian pula Profesor Irawati, tadi saya sebutkan di poin kelima pada bagian yang pertama, yaitu pemberdayaan SDM. Saya titipkan semoga Ibu berhasil dan lancar meningkatkan kinerja dan produktivitas SDM ITB. Profesor Wawan Gunawan, di dalam kepemimpinan Pak Wawan akan didatangani masalah perencanaan, keuangan, logistik dan pengembangan. Suatu proses bisnis yang akan melayani semua unit yang ada di ITB. Keuangan sangat berat. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada suatu sistem tarif S. Transparansi, accountability, responsibility, independency, fairness, dan sustainability yang merupakan dasar untuk terwujudnya predikat wajib tanpa pengecualian. Profesor Wawan pun punya beban yang sangat berat. Bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan semua unit yang akan bermuara pada keuangan. Demikian pula layanan-layanan logistik serta pengembangan yang lainnya. Profesor Bambang Rianto, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan. Saya titipkan 3 hal yang sangat fundamental di dalam rangka menjalankan misi ITB bergerak dari Research University menjadi Entrepreneurial University. Statuta PP nomor 65 tahun 2013 sudah menggariskan bahwa ITB adalah universitas penelitian. Dan kita akan perkuat penelitian. Maka yang pertama saya titipkan
supaya ITB bisa meningkatkan publikasi. Ini pun sesuai dengan mandat Menteri Ristek dan Dikti yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Titipan yang kedua, Profesor Bambang, kejarlah supaya ITB mencapai ranking yang lebih tinggi di dalam ranking dunia. Dan yang ketiga, untuk mengejar Entrepreneurial University, kita di ITB memiliki sumber daya insani yang sangat hebat. Saya sudah berjalan ke berbagai laboratorium, kelompok keahlian, fakultas program studi, dan terakhir kemarin ke laboratorium kimia. Ternyata banyak potensi kawan-kawan kita yang sudah siap untuk bergerak dari riset kepada Entrepreneurial University. Saya titipkan Pak Bambang Krianto 3 poin tadi. Pertama adalah ranking ITB dunia. Yang kedua, perkuatlah publikasi dan riset ITB. Dan yang ketiga, wujudkanlah Entrepreneurial University. Dr. Miming Miharja, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi. Saya titipkan untuk merangkul semua stakeholder, baik di dalam ITB maupun di luar ITB, karena ITB tidak sendiri. ITB akan maju kalau kita menggandeng semua pihak, baik di dalam maupun yang ada di luar. Baik itu dunia industri, masyarakat luas, alumni, dan juga instansi pemerintahan serta stakeholder luar negeri maupun dalam negeri lainnya. Kepada Dr. Miming pun, kita dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang terkaitan dengan masalah-masalah hukum. Saya titipkan supaya diperkuat masalah hukum, sehingga kita bisa menangani kasus-kasus yang kita hadapi bersama. Juga ITB perlu terus mempertahankan branding kita. ITB adalah universitas yang besar, tetapi kita jangan terlalu berbangga hati. Karena yang besar buat kita adalah tanggung jawabnya. Maka saya titipkan kepada Dr. Miming, jagalah nama baik ITB dan rangkullah alumni. Sehingga saya titipkan di sini, di dalam nomenklatur, sengaja ada Wakil Rektor Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi. Alumni adalah aset kita semua. Dan saya titipkan kepada Dr. Miming untuk menggalang kerjasama sinergis dan strategis dengan para alumni serta stakeholder yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian, tampaknya itu adalah pesan-pesan yang saya sampaikan hari ini kepada 5 Wakil Rektor. Namun itu bukan hanya itu yang bisa Bapak Ibu jalankan, masih banyak tugas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara cepat dan secara singkat dalam waktu yang sangat relatif singkat ini. Tetapi saya yakin, saya percaya dengan pengalaman Ibu dan Bapak sekalian, para Wakil Rektor insya Allah bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam sambutan yang terakhir ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para rektor ITB. Mohon izin saya sebutkan sekali lagi, Profesor John Sapi'i, Profesor Haryadi Supangkat, Profesor Lili Hendrajaya, Profesor Joko Santoso, Profesor Adang Surahman, Profesor Ahmaloka, juga yang tidak sempat hadir, Ibu Ana Alisabana dan Ibu Dodi Tisnabijaya. Berkat rintisan dan perjuangan Ibu dan Bapak sekalianlah, maka ITB bisa terus ada. Saya masih ingat ketika ditanya oleh sales committee, kenapa saya ikut berpartisipasi menjadi calon rektor? Alasan utama saya adalah karena saya merasa hormat, merasa sangat apresiasi terhadap pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para rektor terdahulu. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan beliau yang sangat mulia ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ketua MWA Ibu Betty, Pak Yan Hidayat, Sekretaris Senat Akademik, Profesor Dedi Kurniadi beserta seluruh anggota Senat Akademik. Forum Guru Besar Profesor Rus Akbar beserta seluruh pimpinan dan anggota Guru Besar, Forum Guru Besar. Kepada semua dekan dan semua jajaran pimpinan Sivitas Akademika ITB, baik akademik maupun akademik. Kepada semua mitra, di sini hadir ada Pak Haryono, ada Bu Eis, dan juga para mitra dari semua perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang berkat dukungan Ibu dan Bapak sekalian, maka ITB bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk ke depan pun kami tetap
memohon dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian. Saya mohon doanya, semoga kami semua, saya sendiri, para wakil rektor dengan semua pimpinan yang akan juga kita lantik di masa yang berikutnya, semoga bisa menjalankan amanah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dr. Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya amanah yang tadi diharapkan rektor dapat berjalan dengan baik, marilah kita berdoa untuk mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Dikaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, ya Malik, Raja segala raja. Ya Allah, ya Wahhab, wahai Tuhan yang maha pemberi. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami dapat melaksanakan berbagai kegiatan di ITB. Di antaranya adalah memilih pimpinan ITB, rektor dan para pembantu rektor untuk 5 tahun ke depan. Pada kesempatan hari ini, para wakil rektor ITB telah dilantik. Mereka berjanji di hadapan-Mu, ya Allah, untuk memikul amanah-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, yang maha pengampun, kami menyadari sepenuhnya akan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kami. Engkaulah yang paling mengetahui akan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Karena itu, hanya kepadamu lah kami mohon taufik dan hidayah-Mu. Berilah kami petunjuk dan pertolongan-Mu agar mampu mengatasi kekurangan dan kelemahan kami itu. Ya Allah, ya Alim, ya Fatah, Engkau maha mengetahui, maha pembuka. Ya Allah, ya Syakur, wahai Tuhan yang maha menghargai segala amalan kebaikan hamba-Nya. Berilah kami kemampuan, kekuatan, dan bukakan kesempatan pada kami untuk ikut bisa membangun negeri Indonesia yang kami cintai melalui ilmu dan hasil-hasil penelitian kami dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ajarilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kami, serta bimbinglah kami agar selalu dapat bersyukur kepadamu, sehingga kami mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa kami. Bimbinglah kami agar mampu menyadari kebesaran dan keagungan-Mu, mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memakmurkan negeri yang kami cintai ini. Dan tolonglah kami agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang yang sombong, takabur, dan orang-orang yang membuat kerusakan di negeri ini. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar dapat melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan berilah kami kekuatan untuk dapat melaksanakannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat, dan hanya kepadamulah kami kembalikan semua urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai pula acara pelantikan pejabat di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya kami persilakan hadirin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat baru. Kami mohon pendamping dari pejabat baru serta para mantan pejabat untuk mendampingi pejabat baru menerima ucapan selamat.